Oh my goodness me, guys. Jadi ISG kita hari ini koreksi cukup dalam sekali ya, dan hampir semua saham rata-rata, mengalami rontok hari ini minus cukup dalam, ISG kita bahkan minus 2,34%. Dan kalau kita lihat secara chart pun ini merahnya cukup dalam ya, dari awalnya dia pelan-pelan naik, terus dia langsung terjun cukup dalam. Dan kalau kita lihat ini di antara indeks Asia tuh IHSG itu satu-satunya indeks yang merah ya, yang lain justru hari ini hijau di awal Januari 2023 yang biasa kita antisipasi Januari effect, tetapi kita justru dihadapkan dengan koreksi yang cukup dalam ya. Kita langsung analisa aja ya untuk pergerakan dari IHSG. Jadi kalau kita lihat ya, saat ini kalau kalian lihat saya menggunakan aplikasi Stockbit. Enaknya itu adalah kalau di aplikasi Stockbit ini kalian bisa nge-review dan melihat sahamnya itu secara live. Jadi dan ini dikerjakan semua dalam web ya, jadi kalian nggak perlu install aplikasi apapun, kalian saat kerja atau saat lagi ngapain atau menggunakan perangkat lain pun, kalian bisa secara mudah mengakses pergerakan saham dan juga fitur-fitur Stockbit di web ini ya. Ya, ini juga art chart-nya pun juga kalian bisa akses secara live. Oke, kita langsung aja ya. Jadi, untuk IHSG ini, hari ini kita turun cukup dalam dan kalau kita lihat secara pergerakan harganya nih, harganya turun, sebenarnya langsung, eee, break di bawah supportnya ya, tapi ya, turunnya tuh di sekitar area level supportnya di sini ya, di sekitar 6.670-an itu level, supportnya IHSG. Tetapi yang saya mau tekankan tuh adalah sebenarnya ini IHSG ultimately sebenarnya udah lebih ke dead cross ya. Jadi, ini kita lihat sendiri garis hijaunya adalah EMA 50 dan garis putih itu EMA 200. Jadi dia sudah dead cross, dan terkonfirmasi kembali ya saat dia, breakdown, terus dia coba rebound, tetapi rebound tidak bisa melewati EMA 50 dan akhirnya dia turun lebih dalam lagi. Jadi menurut saya ini IHSG ada potensi untuk dia berkonsolidasi atau memang, menjalani fase bear market-nya dia ya. Jadi apa yang kita bisa antisipasi saat IHSG lagi bear market ini? Well, kalau me personally, saya lebih prefer untuk di saham-saham yang aman terlebih dahulu, jadi big caps yang fundamentalnya bagus. Jadi untuk saat ini saya akan bahas sahamnya itu adalah BCA. Sebenarnya sih kalau, nggak cuman BCA ya, tapi menurut saya, saham, 4 bank yang terbesar di Indo, BBRI, Mandiri, dan juga BNI itu kalian bisa, mengandalkan, saham-saham tersebut. Oke, kita langsung aja analisa ya. Nah, jadi, ini ya, selain juga saya analisa, saham, saya mungkin juga akan sharing sedikit, mengenali analisa, teknikal dari aplikasi Stockbit, tapi itu nanti aja. Nah, sekarang kita akan bahas di BCA. Nah, jadi BCA ini kita lihat, seperti yang di video saya sebelumnya, saya bahas BCA itu berkonsolidasi dan dia, ternyata dia break ke bawah ya, dia break ke bawah sadly, dan akhirnya ya biasanya kalau dia break ke bawah dia akan turun lebih dalam lagi dan ternyata benar, cukup terantisipasi. Dan saat ini BCA ini harganya, pas di level supportnya ya kalau menurut saya ya. Jadi kalau, biasanya nih kalau kalian mau tarik garis level support atau level resistance, itu gampangnya tuh kalau menurut saya itu dengan time frame 1 day dan kalian zoom out dulu aja supaya kalian dapat pergerakan harga dari sebelum-sebelumnya dan seketika, garis yang menurut kalian ini jadi level support atau resistance-nya itu kalian gambar dulu aja. Jadi kayak contoh seperti ini kelihatan cukup jelas ya level resistennya tuh di sekitar ini. Jadi yang seketika yang kalian lihat ini seperti level resisten, kalian langsung plot aja. Intinya kalian nggak harus, susah-susah mencari level support dan resisten, soalnya itu harusnya jelas terlihat. Kalau kalian tidak terlihat, ya nggak usah gambar, berarti memang itu bukan. Seperti itu ya, maksudnya, mmm, idenya untuk menggambarkan level resisten support secara simpelnya. Mmm, jadi seperti itu, dan kalau kita lihat ini harganya pas di level supportnya dan kalau kalian lihat dengan time frame 1 jam kalau menurut saya ini ya, biasanya ini juga cukup oversold ya, di level yang cukup rendah. Sebenarnya sih kalau untuk trading ya, not untuk buat itu ya, hari ini sih menurut saya entry cukup oke dan kalau kalian dengan time frame 1 jamnya ini sebenarnya juga udah ada, candle ini seperti Dragonfly Doji ya. Jadi dia biasanya Dragonfly Doji ini adalah suatu candle reversal. Jadi saat harganya diturun ke bawah,
ada yang membelinya sehingga membentuk lower shadow yang cukup panjang seperti ini, dan garisnya pun di penutupannya tuh pas di tengah-tengah ya. Jadi membentuk dragonfly doji. Jadi mengingat ini di area level support, oversold, pattern-nya seperti ini, antisipasinya sih BCA akan mungkin akan rebound untuk trading. Oke, jadi itu ya untuk BCA ya. Nah, jadi selain ini saya juga mungkin akan sedikit tambahan ya, waktu itu menganalisanya. Nah, seperti yang ini untuk terutama di bagian sini ya. Nah, jadi untuk bagian sini kan ini kan adalah suatu berkonsolidasi, seperti saya bilang ya, biasanya kalau suatu saham itu berkonsolidasi, dia ada potensi untuk dia mengalami breakout. Nah, biasanya tapi kapan nih breakout-nya? Nah, sebenarnya ini ada satu technical indicator yang cuman hanya ada di Stockbit yang kalian bisa gunakan. Nah, yaitu adalah frequency analyzer. Ya, jadi kalian bisa buka indicator di gambar ini dan kalian bisa langsung cari frequency analyzer. Ya. Nah, jadi di bagian sini frequency analyzer ini cara membacanya itu adalah kalau misalkan ada suatu saham yang lagi sideways. Jadi ini teknikalnya hanya bisa digunakan bagusnya digunakan saat sideways. Kalau misalkan kalian lihat ada suatu spike seperti ini ya, jadi dia ada suatu pergerakan yang lebih bar chartnya dia ini lebih tinggi dibanding yang lain, itu berarti ada suatu bandar yang lagi beli. Nah, jadi frequency analyzer ini analisis interpretasinya itu seperti apa. Nah, jadi dia tuh intinya adalah kalau ada bar chart yang tinggi seperti ini, itu adalah berarti ada satu orang yang gak banyak itu ya, tapi dia beli dalam jumlah yang besar. Ya, biasanya kan kalau bandar kan ya berarti entitasnya satu aja dan dia belinya dalam jumlah yang besar kan. Beda sama volume. Kalau volume kan ya berarti transaksi secara keseluruhan. Kalau memang lagi rame ya rame, tapi kan belum tentu bandar berpartisipasi di saham tersebut pada saat tersebut ya. Sebagai contohnya saat ini nih BCA naik di 3,62%. Ini kan kalian lihat volumenya sangat besar ya. Volumenya bahkan di atas moving average. Jadi ini garis biru ini adalah moving average-nya. Maksudnya volume average-nya. Jadi kalau biasanya di atas garis ini menunjukkan volumenya yang besar. Biasanya itu kalau volumenya besar, pergerakannya bullish, itu berarti dia pergerakannya itu solid. Kalau dia itu bullish atau bisa juga bearish. Kalau misalkan pergerakannya turun tetapi volumenya besar. Nah, tetapi kalau kalian lihat di sini, di bagian volume analyzer, itu volume analyzer nggak ada spike saat harganya tinggi seperti ini. Nah, berarti itu menunjukkan bandarnya nggak lagi masuk atau nggak lagi menjual. Maksudnya tidak berpartisipasi kesannya di itu. Soalnya tidak ada satu entitas yang membeli atau menjual dalam volume yang besar. Nah, kalau kita lihat di sini saat dia saat dia berkonsolidasi, itu kita melihat ada spike beberapa kali. Biasanya tuh spike-nya ini muncul pas di menjelang mendekati dia mau bergerak besar. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, spike-nya tuh di sini berarti pas di ini ya memang di ujungnya dari akhirnya dia berkonsolidasi dan akhirnya dia turun ke bawah ya. Jadi ini biasanya kalian bisa menggunakan frequency analyzer ini untuk mengantisipasi saham-saham yang mungkin akan bergerak besar. Tapi itu tidak menjamin saham itu akan naik atau turun. Dia hanya menunjukkan bahwa saham itu ada potensi untuk dia bergerak besar kemudiannya. Nah, kalian bisa juga melakukan screening ya. Soalnya kan saham itu kan banyak banget ya. Kalian kan nggak mungkin bisa cek satu-satu mana yang lagi ada spike atau enggak. Nah, kalian bisa menggunakan aplikasi Stockbit. Enaknya sih kalau menurut saya dipakai HP ya. Jadi kalian bisa lihat nih di layar saya di di sebelah kiri ini. Jadi pertama-tama kamu buka di bagian cari dan kamu ketik bagian screener. Nah, setelah kalian ketik screener, kalian scroll ke bawah dan kalian cari yang ada tulisan bandarmologi. Nah, setelah kalian ketik ke bandarmologi, kalian ketik yang bagian frequency spike. Itu dia langsung nge-screen seluruh saham yang ada di bursa kita yang dimana ada menunjukkan frequency spike tersebut. Nah, pas kalian ketik, langsung deh muncul beberapa saham yang ada frequency spike yang terdeteksi oleh sistem. Nah, kita ambil contoh aja seperti baca ya, yang di contoh ini ya. Oke. Nah, tadi kan saya bilang ya, biasanya tuh spike itu muncul pas lagi sideways ya, utamanya tuh di pas lagi sideways. Nah, kita lihat sendiri nih ya. Jadi baca ini dia udah turun cukup dalam
Dan kalau, kita lihat secara pergerakan harga, baca ini lagi sideways nih. Nah, dia udah mulai merucut nih, udah lagi sideways dan sideways ini ternyata kita lihat di frequency analyzer-nya ini ada nih spike beberapa kali yang muncul. Berarti ini menunjukkan big money lagi masuk nih dibaca. Sehingga ada potensi untuk dia bergerak besar di antara ke bawah atau dia naik ke atas. Jadi gitu ya, cara kalian menggunakan fitur frequency analyzer ini. Oke, jadi itu saja, balik lagi kita ke BCA ya. Nah, jadi, untuk BCA ini, maksudnya untuk saya, utamanya untuk tahun ini, menghadapi di awal Januari ini, saya sih saat ini sih amannya menurut saya itu adalah di saham-saham yang big big caps dulu. Dan juga kalau menurut saya, pribadi, saya lebih cocok saya prefer yang di saham-saham seperti BCA soalnya biasanya tuh BCA itu dia membagi dividen di bulan Maret ya, bulan Maret atau April, biasanya di awal-awal tahun. Dan saya mau mengantisipasi, pergerakan harga saat menjelang dia membagi dividen. Soalnya, kalau saya lihat memang secara, kinerja bank-bank ini mengalami kinerja yang bagus ya, jadi kemungkinan besar, bagi dividennya tuh harusnya juga, bagus dan, membagi dividen ya, itu ya. Kita ambil contoh aja nih, kita lihat, pergerakan, maksudnya pembagian jadwal dividen sebelumnya. Kalau kita lihat di sini, itu, pada tahun lalu 2022 itu, BCA membagi dividen pada bulan Maret dan juga Desember ya. Jadi kalau BCA khusus BCA, biasanya dia bagi dividen 2 kali. Sehingga saya antisipasi mungkin untuk tahun ini BCA akan membagi dividen kembali pada bulan Maret ya. Dan ini kita lihat tahun 2021-nya BCA membagi dividen pada bulan April. Nah, kita ambil contoh lagi seperti bank lainnya ya, contoh Mandiri. Nah, Mandiri ini juga membagi dividen di tahun 2022 itu pada bulan Maret dan 2021 itu juga Maret April ya. Nah, kita lihat juga BNI sama Maret dan juga April, dan untuk BRI sih agak beda sendiri ya. Biasanya tuh BRI itu juga sama sih Maret April, tetapi untuk tahun ini BBRI ini membagi pada Januari dan menurut saya dividennya pun juga kecil ya, mengingat dia, kuartalnya, penghasilannya cukup bagus, tapi dividennya ini tergolong kecil. Menurut saya mungkin BBRI akan membagi dividen 2 kali ya, tapi kita nggak tahu. Tapi ya, that's that for now. Jadi, kalau menurut saya, itu target saya untuk, tahun 2023 ini dan terutamanya, di bulan Januari mengingat kayaknya January effect-nya tidak terlalu, comes into play ya. Sehingga kita harus punya second plan dan mengantisipasi, pergerakan harga yang saat ini kita sedang hadapi. Nah, kalau kalian, juga mau, bergabung ya, misalkan mau investasi atau mau mulai beli-beli saham, terutama yang lagi diskon-diskon dan saham-sahamnya bagus, jelas kalian harus punya, aplikasi untuk bisa membelinya ya, brokernya ya. Nah, kalau saran saya kalian bisa coba saja aplikasi Stockbit ini. Soalnya Stockbit ini juga terawasi oleh OJK dan juga IDX sehingga jelas aman. Dan kalau kalian mau menggunakan fitur-fitur seperti ini pun bisa all in one ya. Jadi sekalian sebagai broker dan juga menjadi alat trading kalian. Kalian bisa cek di link di deskripsi ya. Itu ada link untuk kalian bisa langsung daftar di aplikasi Stockbit. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang biasanya saya akan buat. Terima kasih dan selamat malam.